Pengertian gangguan psikologis. Gangguan mental atau penyakit psikologis adalah kondisi pola perilaku seseorang yang secara spesifik berhubungan pada suatu gejala distres atau penderitaan atau hendaya impairment dalam satu atau lebih fungsi penting dari manusia, yaitu fungsi psikologi, perilaku, dan biologi. Gangguan mental atau penyakit psikologis adalah kondisi yang mempengaruhi pemikiran, suasana hati, perasaan, dan perilaku manusia. Menurut ahli, gangguan jiwa adalah keadaan di mana seseorang mengalami kesulitan mengenai pandangannya tentang kehidupan, hubungan dengan orang lain, dan sikapnya terhadap dirinya sendiri. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014, gangguan jiwa adalah suatu kondisi di mana seseorang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala atau berubahnya perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia. Menurut American Psychiatric Association, gangguan psikologis merupakan pola gejala perilaku, kognitif, emosional, atau fisik yang ditunjukkan oleh individu. Memasuki materi berikutnya, yakni bentuk gangguan psikologis. Nah, sebelumnya kan sudah dijelaskan nih tentang pengertian gangguan psikologis itu apa. Nah, lalu kita akan move ke materi berikutnya. Jadi, menurut American Psychiatric Association, gangguan psikologis pada individu itu ditunjukkan oleh beberapa gambaran menonjol. Yang pertama, menampilkan sejumlah tingkat distres tertentu, misalnya ketakutan atau kesedihan. Yang kedua, tingkah lakunya memperlihatkan sejumlah tingkat disabilitas, misalnya pelemahan yang cukup mengganggu atau membuat aktivitas terbatas pada satu atau lebih bidang fungsi yang penting, termasuk diantaranya fisik, emosi, kognitif, dan perilaku. Dan yang ketiga, meningkatkan risiko bahaya lebih lanjut, misalnya seperti kematian, sakit, ketidakmampuan, atau hilangnya kemampuan yang penting. Dalam psikologi sendiri itu ada beberapa bentuk gangguan yang bisa dialami oleh manusia. Beberapa di antaranya yang kami angkat, yang pertama itu gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan ini merupakan sebuah gangguan psikologis yang mengakibatkan penderitanya merasakan cemas yang besar dan berlebih, disertai dengan munculnya beberapa tanda serta gejala tertentu. Banyak orang yang masih belum menyadari akan gejala dari gangguan kecemasan ini, meskipun gangguan kecemasan menjadi salah satu gangguan psikologis yang marak muncul di masyarakat. Mereka yang mengalami gangguan ini sampai pada tahap parah biasanya akan kesulitan untuk menjalani aktivitasnya sehari-hari. Yang kedua itu gangguan suasana hati atau gangguan afektif bipolar. Gangguan bipolar merupakan gangguan jiwa atau gangguan psikologis yang bersifat episodik, serta ditandai dengan gejala-gejala manik, hipomanik, depresi, dan campuran. Biasanya rekuren dan berlangsung seumur hidup. Orang dengan gangguan bipolar akan mengalami gangguan fungsional dalam ukuran yang cukup besar, misalnya dalam hal pekerjaan, interaksi sosial yang menurun, serta hubungan keluarga yang memburuk akibat dari suasana hatinya yang sewaktu-waktu berubah secara drastis. Dan yang ketiga, itu gangguan psikotik. Gangguan psikotik ini merupakan gangguan persepsi, pikiran, suasana hati, dan perilaku dari seseorang. Orang yang mengalami gangguan ini akan memunculkan kombinasi gejala dan pengalaman yang beragam, tergantung pada keadaan mereka masing-masing. Gangguan psikotik yang disebabkan oleh kondisi medis ditandai dengan halusinasi atau delusi yang disebabkan oleh trauma pada cedera otak. Hal tersebut bisa mengakibatkan distres, penurunan dalam bidang sosial, pekerjaan, ataupun kegiatannya sehari-hari. Selanjutnya, bentuk-bentuk gangguan dalam psikologis yang keempat yaitu gangguan obsesif kompulsif atau biasa disebut OCD. Nah, gangguan ini meliputi pola obsesi atau kompulsi secara terus-menerus atau berulang, atau bisa juga gabungan dari keduanya. Obsesi adalah pikiran-pikiran yang terus-menerus dan mengganggu yang bisa memunculkan kecemasan dan tidak bisa dikendalikan oleh individu yang mengalaminya. Kemudian kompulsi adalah dorongan yang tidak bisa ditolak oleh individu untuk melakukan sebuah tindakan secara berulang-ulang. Nah, seseorang yang mengalami gangguan obsesif kompulsif ini tidak bisa merasa tenang dalam menjalani berbagai aktivitas sehari-harinya, karena adanya dorongan untuk berpikir atau melakukan hal-hal yang tidak bisa dicegah atau dikendalikannya. Yang kelima, gangguan stres pasca trauma atau PTSD.
Nah, gangguan ini terjadi setelah individu mengalami peristiwa yang luar biasa mengerikan baginya, sehingga akan memunculkan trauma mendalam mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa mengerikan yang dialaminya. Peristiwa yang bisa menyebabkan gangguan ini biasanya terjadi secara tidak terduga, tiba-tiba, dan sampai menghasilkan stres yang berat. Misalnya seperti pemerkosaan, kerusuhan, perampokan, bencana alam, ledakan bom, penganiayaan berat, dan berbagai peristiwa yang memiliki kemungkinan untuk menghasilkan trauma psikologis yang berat. Baiklah, selanjutnya ada cara memahami penggolongan gangguan jiwa menurut DSM-4-TR atau DSM-5. Nah, apa sih DSM itu? DSM itu sendiri merupakan singkatan dari Diagnostik Statistikal Manual, yang dimana ini merupakan pengklasifikasian gangguan jiwa yang pertama kali dikeluarkan oleh APA atau American Psychiatric Association. Nah, adanya sistem pengklasifikasian ini bertujuan agar lebih memudahkan kita dalam mencari jenis gangguan-gangguan jiwa yang dihadapi, sehingga informasi yang didapatkan itu tepat atau tidak tercampur baur dengan yang lain. Kemudian, DSM-4 itu sendiri ada keterkaitannya dengan DSM-3, karena DSM-4 itu melanjutkan pekerjaan yang diprakarsahi oleh DSM-3 itu sendiri. Nah, beberapa fitur dari sistem tersebut adalah ada pengertian sakit jiwa, itu yang pertama. Nah, pengertian sakit jiwa ini melanjutkan terminologi yang digunakan dari DSM-3 untuk merujuk pada gangguan mental. Nah, dalam DSM-4 itu, istilah penggunaan penyakit sebelumnya itu diganti dan disepakati menjadi gangguan. Kemudian yang kedua itu ada ateoretis, yang dimana DSM-4 itu sendiri mencoba membuat pendekatan ateoretikal berdasarkan deskripsi akurat dari gangguan saat mereka hadir untuk dokter. Nah, itu bukan membangun diri sendiri atas dasar teori psikologis, psikoanalitik, atau biologis. Misalkan ada penyakit fobia. Nah, fobia itu bukan diklasifikasikan di bawah kategori luas neurosis, namun ditugaskan sendiri ke kategori dalam kelompok baru, yakni gangguan kecemasan. Kemudian yang ketiga itu ada penggunaan kriteria diagnostik operatif. Nah, seperti yang kita lihat, perbedaan dengan tradisi sebelumnya itu sangat buruk, di mana itu mendukung dengan cara bahwa kedua dokter itu dapat lebih mudah dalam mencapai kesepakatan diagnostik. Kemudian yang keempat itu ada signifikansi klinis. Nah, masalah utama dalam diagnosis apapun, yang dimana itu terkait dengan definisi apa yang normal dan apa yang patologis, terdiri dalam menentukan apakah gejala yang ditunjukkan seseorang itu relevan secara klinis, dan DSM-3 itu memperkenalkan berita bagus dalam hal tersebut. Jadi, hampir semua gambaran klinis, kecuali skizofrenia atau tics, itu tidak cukup untuk memenuhi serangkaian gejala untuk memberikan diagnosis. Namun diperlukan untuk menilai tambahan bahwa ini merupakan gejala menyebabkan yang bisa menimbulkan distres yang signifikan secara klinis dalam kehidupan sosial, pekerjaan, atau area fungsi penting lainnya. Nah, ini merupakan aspek yang membutuhkan penilaian klinis oleh pengamat, meskipun DSM itu tidak memberikan petunjuk yang jelas akan sesuatu yang sangat penting. Kemudian yang kelima itu ada definisi kualitatif, yang dimana secara umum itu tidak ada gejala yang diperlukan untuk melakukan diagnosis, namun memerlukan adanya kombinasi gejala tertentu. Misalnya, ada memenuhi 5 gejala dari serangkaian 9. Nah, itu merupakan definisi sebagai sistem kualitatif, yang dimana keuntungannya adalah bahwa variabilitas intrinsik individu itu dapat diklasifikasikan dalam kategori tersebut. Nah, di dalam kategori tersebut ada resiko tertentu termasuk individu yang sangat berbeda di bawah label diagnostik yang sama. Kemudian yang keenam itu ada multiaksialitas, yang dimana secara konseptual ini merupakan ide yang sangat menarik karena diasumsikan tidak hanya diagnosis klinis yakni label yang diperhitungkan, namun jenis lainnya informasi lengkapnya yang agak berbeda dari model medis yang lebih tradisional. Nah, di DSM-4 ini dilanjutkan dengan sistem multisumbu, tetapi juga ada beberapa perubahan dibandingkan lagi dengan DSM-3 yang asli. Nah,
Tujuan dari sistem ini adalah memberikan informasi tentang pasien di 5 area. Sekarang kita akan membahas mengenai penggolongan gangguan jiwa menurut PPDGJ. PPDGJ ialah pedoman, penggolongan, dan diagnosa gangguan jiwa. Langsung saja ke golongan yang pertama, yaitu gangguan mental organik. Gangguan mental organik adalah gangguan mental yang memiliki hubungan dengan penyakit sistemik atau gangguan otak. Adapun diagnosis yang termasuk ke dalam gangguan ini bisa dilihat di tabel berikut ini. Yang kedua yaitu gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif. Gangguan jenis ini disebabkan oleh pengaruh dari nafza. Pada dasarnya, gejala-gejala klinis yang ditimbulkan bisa berupa intoksikasi, adiksi, dan yang lainnya. Adapun penggolongan untuk gangguan mental jenis ini bisa dilihat di tabel yang berikut ini. Golongan yang ketiga yaitu skizofrenia, gangguan skizotipal, dan gangguan waham. Untuk penggolongan diagnosis terhadap penyakit ini bisa dilihat di tabel yang berikut ini. Kita lanjut ke golongan yang keempat, yaitu gangguan suasana perasaan. Gangguan suasana perasaan terbagi menjadi dua, yaitu mania dan depresi. Ada juga kondisi campuran di antara keduanya yang disebut dengan bipolar. Untuk diagnosis mengenai gangguan ini bisa dilihat dari tabel berikut ini. Kita lanjut lagi ke golongan yang kelima, ada gangguan neurotik, gangguan somatoform, dan gangguan terkait stres. Pada dasarnya, gangguan ini disebut juga dengan neurosa dengan manifestasi klinis hadirnya perasaan cemas yang berlebih sehingga menyebabkan manifestasi dalam bentuk perilaku dan emosi serta keluhan somatik. Adapun kriteria diagnosis dalam kelompok ini ialah sebagai berikut ini, bisa dilihat di tabel yang kita tampilkan. Lanjut lagi ke golongan yang keenam, yakni sindrom perilaku yang berhubungan dengan gangguan fisiologis dan faktor fisik. Pada tabel berikut ini kami akan menampilkan beberapa diagnosis gangguan mental kelompok ini yang dapat kita jumpai. Lanjut lagi ke golongan yang ketujuh, ada gangguan kepribadian dan perilaku masa dewasa. Gangguan kepribadian adalah ciri-ciri dari kepribadian yang tidak fleksibel dan maladaptif, sehingga terjadilah gangguan dalam kesehariannya, baik dalam pekerjaan, keluarga, ataupun fungsi sosial. Adapun kriteria diagnosis dalam kelompok ini bisa dilihat pada tabel yang kami tampilkan. Lanjut lagi ke golongan yang ke-8, yakni retardasi mental. Retardasi mental merupakan keadaan perkembangan jiwa yang tidak lengkap atau terhenti. Hal tersebut berpengaruh pada tingkat kecerdasan seseorang secara menyeluruh dan juga termasuk di dalamnya motorik, sosial, kognitif, dan juga berbahasa. Kondisi retardasi mental dapat juga disertai gangguan jiwa lainnya, khususnya gangguan jiwa berupa psikotik. Untuk detailnya bisa dilihat pada tabel yang kami sertakan. Golongan yang ke-9 ada gangguan perkembangan psikologis. Gangguan dalam kelompok ini pada dasarnya memenuhi kriteria diagnosis seperti yang pertama, ada onset bervariasi pada masa bayi dan kanak-kanak. Yang kedua, adanya keterlambatan perkembangan dari fungsi-fungsi yang berkaitan erat dengan kematangan biologis dari struktur saraf pusat. Kemudian yang ketiga, terjadi secara berkelanjutan tanpa adanya remisi dan kekambuhan yang khas bagi banyak gangguan jiwa. Tabel yang kami tampilkan kali ini akan memuat diagnosis dalam gangguan perkembangan psikologis. Kemudian golongan yang terakhir, yakni yang ke-10, ada gangguan perilaku dan emosional dengan onset biasanya pada masa kanak-kanak dan remaja. Pada tabel berikut ini akan memuat diagnosis dalam gangguan perilaku dan emosional dengan onset biasanya pada masa kanak-kanak dan juga remaja. Mungkin itu saja penggolongan gangguan jiwa menurut PPDGJ. Terima kasih.